Sakitnya kakak Vino tambah parah. Cepat-cepat saya dan Mas Bojo bawa kakak Vino ke rumah sakit. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mami Imel dan kakak Vino di sini. Lanjut dengan video yang sebelumnya. Pagi ini sudah hari ke-6 kakak Vino ada di rumah sakit. Dan rencananya siang ini kakak Vino sudah bisa pulang ke rumah. Sedikit cerita ya teman-teman, kenapa kakak Vino bisa ada di rumah sakit. Dilihat dari video sebelumnya, waktu saya beli kue ulang tahun untuk papa mertua, kakak Vino sudah mulai demam pada hari Jumat pagi. Setelah 3 hari minum obat Samol, ternyata kakak Vino panasnya nggak turun. Padahal biasanya kalau lagi demam, minum obat Sanmol selama 2 hari panasnya udah turun. Dan akhirnya Senin pagi saya bawa kakak Vino ke UGD rumah sakit yang ada dekat rumah saya. Diantar sama mama mertua saya. Dan setelah sampai di UGD, dokter jaganya bilang kakak Vino rawat jalan aja karena kakak Vino masih bisa jalan dan belum lemas anaknya. Akhirnya saya bawa pulang kakak Vino ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, saya kasih makan kakak Vino dan minum obat. Ternyata sampai siang dan sampai sore pun kakak Vino demamnya nggak turun, malah tambah tinggi. Akhirnya saya kembali ke rumah sakit yang tadi dan saya langsung ke dokter spesialis yang lagi sedang praktek hari itu juga. Setelah dokter melihat kakak Vino, akhirnya dokter memutuskan untuk kakak Vino rawat inap. Karena saat itu kondisinya kakak Vino udah lemas dan demamnya tambah tinggi. Selain itu, kakak Vino sudah demam selama 4 hari. Dan setelah cek darah, akhirnya kakak Vino ternyata sakit demam berdarah. Untungnya segera ditangani karena kakak Vino sudah dehidrasi parah saat itu juga. Sekarang sudah hari ke-6 sejak kakak Vino masuk rumah sakit. Dan tadi pagi sekitar jam setengah 6 pagi, dokternya sudah cek visit. Lihat kondisinya kakak Vino yang sudah membaik, akhirnya dokter memutuskan untuk kakak Vino boleh pulang. Karena itu, makanya saya mulai beres-beres, mulai dari gulung tikar. Selagi beres-beres, dapat sarapan pagi buat kakak Vino. Kalau di rumah sakit, dapat jatah makan 3 kali untuk pasien. Di sini menunya termasuk lumayan teman-teman. Ya walaupun rasanya sedikit hambar karena mungkin bumbunya cuma pakai garam dan gula saja. Ini kakak Vino lagi sedang sarapan teman-teman. Gara-gara sakit selama 10 hari, badannya kakak Vino agak kurusan. Selama sakit kakak Vino malas makan. Padahal saya bolak-balik tanya pengen makan apa, nanti saya belikan. Tapi ternyata sakitnya bikin kakak Vino jadi malas makan. Setelah menyuapi kakak Vino, saya lanjut untuk membereskan barang-barang. Oh iya, karpetnya saya gelar lagi setelah disapu dan dipel sama petugas kebersihan. Tapi tidak lama kemudian, saya gulung kembali karpetnya karena sudah ada izin dokter untuk pulang. Lanjut, saya mulai membereskan botol-botol bekas minuman yang barusan tadi habis. Seperti botol aqua, botol buah vita jambu, saya buang yang sudah kosong di tempat sampah. Lanjut, saya mulai masukkan semua botol-botol obat, botol sari kurma, mangkuk plastik, gelas, dan sendok ke dalam satu wadah biar nggak kececer. Lanjut, saya gulung kabel cas untuk dimasukkan ke dalam tas. Di sini saya gulung 2 kabel cas. Setelah itu saya lanjut untuk membereskan pakaian. Di sini saya bawa 2 tas, 1 tas untuk kakak Vino, 1 tas untuk saya. Karena bajunya sudah banyak yang terpakai untuk ganti sehari-hari, makanya saya jadikan 1 tas untuk sisa baju bersih saya dan kakak Vino. Dan untuk tas yang kosong saya jadikan untuk tempat simpan baju kotor. Sementara lagi beres-beres, kakak Vino sudah kebelet untuk buang air kecil. Oh iya, selama beberapa hari di rumah sakit, kakak Vino jarang buang air kecil. Makanya sama dokternya dikasih obat untuk melancarkan buang air kecilnya. Lanjut, saya mulai melipat selimut dan bed cover yang saya bawa dari rumah ke rumah sakit. Yang saya bawa dari rumah, 1 selimut, 1 bed cover, 1 spray. Semuanya saya jadikan 1 ke dalam 1 tas jinjing. Sementara lagi beres-beres, ternyata udah jadwalnya makan siang.
Kalau nggak salah ini sekitar jam 11 siang. Biasanya memang sekitar jam 11 siang makanannya sudah diantar sama petugasnya. Menunya bubur karena kakak Vino masih sakit perut. Setelah itu sayur asem, ayam goreng kecak, sambal goreng kentang, dan sepotong brownies. Menu kotak makannya termasuk lumayan, cuman tidak untuk dibalenin karena pengennya mau sehat-sehat aja ya teman-teman. Sekitar 2 jam kemudian saya sudah dari kasir untuk membereskan administrasinya kakak Vino, sekalian ke apotik untuk ambil sisa obatnya kakak Vino. Kasir dan apoteknya berada di lantai 3, sedangkan untuk kamar inapnya berada di lantai 4. Jadi saya naik turunnya pakai lift aja, biar lebih cepat. Oh iya, sebelum saya ke kasir, kakak Vino sudah dilepas infusnya sama suster jaga. Dan di kamar rawat inap ada mama papa mertua saya yang lagi temani kakak Vino. Dan setelah kakak Vino sudah membaik dan semua urusan sudah selesai, puji Tuhan akhirnya kami bisa pulang teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Tetap semangat dan jangan pernah lupa bersyukur apapun keadaannya. Serta jangan lupa jaga kesehatan karena kesehatan adalah yang terutama. Sampai jumpa di vlog yang berikutnya. Bye. Mau sampai kapan beta